Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Send dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Send dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan hari ini 23 sampai dengan besok 24 Juli 2025. Kalau dari segi fundamental yang akan menjadi fokus sih untuk saat ini ataupun malam ini sih kosong, cuman sih ada satu data penjualan rumah lama itu diperkirakan ada sedikit penurunan ya. Cuman kalau misalkan datanya di atas 4,03 M, tentunya ini kategorinya adalah data positif. Tetapi dari segi pergerakan untuk teknikal ya, baik dari indeks dolar ataupun gold, kemungkinan trigger dari fundamental penjualan rumah lama ini kemungkinan minim ya. Kemudian untuk besok di hari Kamis itu yang perlu diwaspadai, dari segi Amerika akan rilis data klaim pengangguran awal, kemudian indeks manajer pembelian dari segi manufaktur, kemudian juga dari segi jasa ya. Ini misalkan data besok ini, misalkan klaim penganggurannya meningkat, tentunya ini negatif untuk indeks dolar. Terus untuk indeks manajer pembelian atau PMI-nya, selama data yang keluar masih tetap berada di atasnya 50, tentunya ini kategorinya masih positif ya. Cuman sih hati-hati aja, data yang sebelumnya 52,9, kedua datanya sama. Kalau misalkan aktual yang rilis besok ini di atas daripada data yang sebelumnya, ini bisa ngedorong untuk indeks dolar menguat. Jadi kesimpulannya dari segi fundamental yang menjadi perhatian tentunya sih hari ini minim, tapi besok dari indeks manajer pembelian ini yang kemungkinan perhatian sama klaim pengangguran awal aja. Kemudian dari segi teknikalnya masuk ke indeks dolar terlebih dahulu. Untuk pergerakan indeks dolar, antisipasi kemarin kalau misalkan kehilangan zona yang saya blok hijau di sini 97.600-an, ada potensi kemungkinan indeks dolar lanjut melemah. Target terdekatnya berada di support kedua weekly, jatuh di 97.300 sampai dengan 97.25 ya. Ketika mencapai level tersebut, harga ini ada reaksi. Kemudian untuk fokus dari segi teknikal untuk indeks dolar malam ini ataupun sampai dengan besok, zona yang saya blok biru ini perlu diwaspadai. Misalkan bertahan, ada potensi kemungkinan koreksi, dan target untuk koreksinya itu kurang lebihnya adalah di 97.900 atau mendekati 98.00. Tetapi kalau misalkan harga ternyata bergerak ke bawah dan kehilangan 97.25, apalagi dari segi daily close-nya untuk malam ini mampu tutup di bawah 97.25, next target pelemahan dari segi indeks dolar dia akan menuju ke 97 sampai dengan 96.95, kurang lebih level area minor weekly itu berada di kisaran level tersebut. Kemudian support 3 sampai dengan 4 batasan pantau over weekly masih ada harga 96.68 sampai dengan 96.37, tetapi fokusnya malam ini adalah support kedua weekly terlebih dahulu. Misalkan kalaupun harga ini turun dan dari segi body candle H4-nya harga masih belum mampu tutup di bawahnya 97.25, waspada ini sewaktu-waktu bisa mendadak koreksi. Target normal koreksinya 97, 92 atau 98.00 ya, hati-hati di level area tersebut. Selanjutnya dari segi gold. Untuk pergerakan gold sendiri, hari Senin sampai dengan Selasa kemarin tuh ekstrim banget untuk kenaikannya. Harga ini sudah mencapai batasan pantau over weekly, di mana resisten 3 itu berada di 3434, resisten 4 3451. Dua kali sentuhan berada di level area resisten 3, harga ini ada reaksi ya. Jadi kalaupun ada kenaikan untuk minggu ini, waspadai maksimum kemungkinan tidak jauh-jauh di 3451 atau sebagai ekstrimnya resisten 4. Cuman
Kalau dilihatin dari segi time frame H1-nya, awal kenaikan open market minggu ini sampai dengan sekarang harga ini masih belum ada koreksian sama sekali ya. Cuman membuat rally, base rally kurang lebihnya seperti ini, rally, base rally, base-nya agak besar, kemudian tembakan terakhir, dan di sini kategorinya masih sideways. Kalaupun ada kenaikan, misalkan harga minimal H4-nya mampu maintain di atasnya 3434 atau body candle H4 mampu tutup di atasnya 3434, baru peluang selanjutnya gold bisa menguat ke 3451. Kalaupun lebih, kemungkinan minggu ini sudah tidak jauh-jauh di level area tersebut. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah misalkan resisten 3 ini malam ini tetap bertahan. Jika ada kenaikan dan ke-reject sekali lagi di level area resisten 3, waspadai potensi koreksi, dan bisa dikatakan koreksi itu kemungkinan time frame kecil akan terjadi setelah harga ini bergerak di bawahnya 3417. Selama harga ini masih bermain-main di ring area di atasnya 3417 dan di bawahnya 3434, kategorinya ini time frame kecil bisa berpotensi sideways ya. Dan target untuk normal koreksinya balik lagi ke resisten 2 weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 3403 sampai dengan 3400 terlebih dahulu. Misalkan untuk saya gambar ada potensi entah ini langsung koreksi sebelum harga balik lagi ke dorong ke atas, atau skenario yang kedua adalah setelah break 3417 dia ada spike ke atas sekali lagi nge-retest di resisten 3, baru ada potensi koreksi ke level area 3403 sampai dengan 3400-an. Jadi untuk target pergerakan gold minggu ini, hati-hati dia sudah mencapai level area ekstrimnya. Sebelum melanjutkan perjalanan ke atas, harga ini rawan terkoreksi ke bawah terlebih dahulu. Kemudian history high minggu yang sebelumnya itu masih jauh, 3377 itu juga perlu diwaspadai. Cuman dari kesimpulannya, gold malam ini ataupun sampai dengan besok, level kuncinya berada di resisten 3. Kalaupun harga mampu bergerak lebih di atas 3434, kemungkinan ringnya sudah tidak jauh-jauh untuk minggu ini, maju mundurnya di antara 3451. Tetapi kalau misalkan terkoreksi ke bawah, yang perlu diwaspadai target terdekatnya berada di 3403 sampai dengan 3400 terlebih dahulu. Kemudian misalkan terjadi aksi profit taking, waspadai ada potensi kemungkinan gold bisa balik ke 3383 sampai dengan 3377. Jadi kesimpulannya gold hati-hati, saat ini ada potensi sideways dari segi time frame kecil ya. Pantau dua level area yang berada di antara 3434 sampai dengan 3417. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin harga ini tetap masih ada kecenderungan sideways ini berlanjut. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, 116.700-an body candle H4 itu masih belum ada penutupan di bawah level tersebut. Ada potensi minggu ini sideways akan berlanjut, dan ring area sideways-nya itu batasan atas berada di kisaran 121.000 sampai dengan 122.000. Kemudian batas sideways bawah itu ada di zona yang saya blok oranye antara 115.700 sampai dengan 115.000. Posisi harga dari segi time frame H1 itu masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya, dengan batas atas pivot 119.600, batas bawah pivot itu berada di 118.100-an. Jadi kalaupun ada penurunan dari segi Bitcoin, ringnya masih tetap terbatas. Fokusnya belum ada perubahan dari video yang kemarin antara 116.700 sampai dengan 115.000. Tetapi untuk kunci minggu ini, selama harga masih tetap berada di atasnya 115.000, untuk ideal adalah persiapan tetap cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya batas atas pivot, target maksimum sementara berada di resisten pertama weekly yang berada di 121.000. Dikarenakan untuk Bitcoin ini masih sideways, jadi hati-hati, tetap disiplin, jangan overload, jangan overtrade. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.